Kadang kalau misalkan ada yang tuh lagi gak baik, ya sebagai manusia tuh lupa. Mungkin gak lupa kali ya, lebih kayak terlalu sering merangkul orang lain hingga ia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tuh perlu untuk dirangkul, perlu untuk dipahami, perlu untuk dimengerti. Karena emang kalau keadaan itu lagi gak baik atau kacau sekalipun, ya aku tahu kadang susah ya untuk memahami dan mengontrol diri sendiri. Kadang susah gitu tahu sebenarnya tuh maunya apa, maunya tuh bagaimana. Dan ngerasa kayak bingung aja mungkin ya kalau untuk memahami diri sendiri. Tapi aku bingung deh, kenapa kalau soal orang lain tuh rasanya kayak kamu tuh semudah itu gitu loh untuk mengenali dan bahkan memahami gitu loh. Tapi kadang kebanyakan manusia tuh gitu sih, kesulitan untuk paham sama dirinya sendiri, tapi mudah sekali untuk memahami orang lain. Tapi kalau misal kamu tanya aku enggak, aku balance keduanya. Karena aku mau ketika kamu dalam keadaan kurang baik, setidaknya aku bisa memahami kamu dengan baik. Sebenarnya penting gak sih kalau kita ya merangkul diri sendiri? Merangkul diri sendiri dari banyaknya luka, kekecewaan, patah hati, kehancuran, kesedihan. Mungkin banyak sekali hal-hal lainnya yang dimana semua itu tuh butuh rangkulan diri kamu sendiri gitu loh. Kamu perlu memeluk diri kamu sendiri. Atas banyaknya hal yang ngebuat diri kamu capek, atas banyaknya hal yang ngebuat diri kamu tuh rasanya kayak emosional banget, sedih banget, dan banyak sekali hal-hal lainnya yang dimana itu pasti akan ngaruh banget ke diri kamu sendiri. Karena kalau misal kamu gak berusaha untuk memahami dan mengerti diri kamu sendiri, kamu mau minta siapa? Gak ada orang yang mau memahami kamu. Dan gak ada juga, mungkin ada kali ya, bukan gak ada, mungkin ada, tapi menurut aku sebaik-baiknya dimengerti, yang paling utama itu sebagaimana kamu mengerti diri kamu sendiri. Kadang orang lain tuh gak begitu paham dan mengenali apa yang terjadi dalam diri kamu, apa yang sedang kamu hadapi gitu loh. Tapi yang tahu pasti, yang tahu energinya sisa berapa, yang tahu perjalanan kamu sesulit apa, dan yang tahu apa sih yang kamu rasakan selama ini gitu loh, itu tuh kamu sendiri gitu loh. Maka dari itu aku cuma mau bilang, jangan lupa untuk merangkul diri sendiri ya, karena kita gak pernah tahu ujian apa yang akan Tuhan berikan di kemudian hari. Kalau misal kamu gak belajar dari sekarang untuk merangkul diri kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri, mungkin ketika terjadi sesuatu hal yang ngebuat diri kamu down banget, kamu akan bingung. Kamu gak tahu harus bagaimana dan seperti apa. Maka dari itu, mulailah untuk lebih mencintai diri kamu sendiri ya. Berdamai sama semua hal yang ngebuat diri kamu tuh hancur. Bahkan ya susah banget untuk menumbuhkan semangat lagi. Hai semuanya, halo, gimana kabarnya hari ini? Selain kabar, moodnya kali ya. Gimana moodnya hari ini? Apakah hari ini ada yang ngebuat diri kamu capek? Apakah hari ini ada yang ngebuat diri kamu sakit? Atau mungkin hal lainnya kali ya? Karena aku gak bisa memastikan keadaan kamu di setiap harinya. Tapi di setiap podcast aku bawakan, aku pasti akan menanyakan hal itu. Karena aku senang aja gitu. Karena mungkin kamu tuh, ya mungkin ya, kamu gak terlalu paham dan kamu gak tahu nih diri kamu tuh kenapa. Karena mungkin saking cueknya kamu sama diri kamu sendiri dan kamu ngerasa kayak semuanya tuh baik-baik aja gitu, gak ada yang gak baik. Karena semua tuh kamu gak apa-apain. Tapi gak apa-apa kok. Yang terpenting kamu bisa mengontrol diri kamu dengan baik. Kalau hari kamu lagi gak baik hari ini, ataupun ada orang yang melukai kamu, maafin orang-orang yang melukai perasaan kamu ya. Dan semoga hari kamu bisa sedikit membaik.
Dan aku nemenin kamu hari ini. Semoga ini bisa sedikit membantu juga ya. Tapi sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat datang ya di podcast aku kali ini. Hari ini aku, kamu, dan kita akan berbincang tentang hal yang hangat dan begitu personal. Ya, menurut aku ini personal sih, karena ini tentang merangkul diri sendiri. Di sini kita akan belajar lebih dalam soal mencintai dan menerima siapa kita apa adanya. Mungkin bukan lebih belajar kali ya, aku bukan bermaksud menggurui, tapi lebih kayak ayo kita sama-sama belajar untuk memahami diri sendiri gitu loh. Semoga perjalanan ini membuat kamu lebih damai dan lebih hangat di dalam ya. Dan aku tahu merangkul diri sendiri itu bukanlah perjalanan yang instan. Kamu pasti pernah merasa jauh banget dari diri kamu sendiri. Ngerasa seperti seolah kehilangan diri kamu sendiri. Ngerasa gak mengenali diri kamu sendiri. Kita kadang terlalu sibuk memperhatikan pendapat orang lain, hingga lupa bahwa diri kamu juga butuh diperhatikan dan didengarkan. Merangkul diri sendiri berarti memberi ruang untuk segala emosi. Membiarkan diri merasakan apapun tanpa harus cepat-cepat menolaknya. Dan kamu pasti tahu bahwa dalam diri kita tuh banyak sekali lapisan perasaan. Dan setiap lapisan itu pasti ingin diakui dan diterima. Bukan begitu? Ya, kita semua tuh pasti punya luka dan ceritanya tersendiri-sendiri. Nggak perlu malu untuk memeluknya, karena itu bagian dari perjalanan. Merangkul diri sendiri juga berarti mau untuk berkata, aku cukup. Mau untuk berkata, kamu cukup. Dan mau berkata, kita sudah cukup baik untuk saat ini. Dan mungkin ini ada nyambung dikit lah ya dari episode yang gue bawakan. Jadi episode sebelumnya aku udah membawakan tentang rasa cukup, jadi kamu bisa mendengarkannya ya. Gak harus sempurna untuk dicintai, gak harus hebat untuk layak dihargai. Kamu bisa duduk dan menarik nafas, merasakan hangatnya kehadiran diri kamu sendiri. Sebab kadang itu tuh udah cukup. Kamu hanya perlu belajar lebih sering berbicara hangat dengan hati kamu sendiri. Bertanya mengenai apa kabar kamu hari ini dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Contohnya kayak aku tanya kamu apa kabar? Gimana keadaan kamu hari ini? Ketika kamu jawab, hari ini keadaan aku gak baik, hari ini keadaanku baik. Itu tandanya ya kamu menerima jawaban dari pertanyaan itu. Dan kamu make sure diri kamu, oh ternyata ini loh yang kamu rasakan. Dan aku percaya bahwa setiap orang tuh punya cara untuk merangkul dirinya sendiri. Ada yang menulis, ada yang melukis, dan ada yang sekedar berdiam diri. Tapi apapun itu, selama membuat kamu tuh lebih tenang, itu berharga banget. Daripada gak sama sekali. Kamu gak harus menjelaskan cara kamu pada siapapun. Ini adalah perjalanan kamu dan perasaan kamu. Dan itu cukup untuk dihargai. Mungkin kita terlalu sering ya melihat kekurangan kita tuh lebih jelas daripada kelebihan. Siapa yang pernah kayak gitu? Dan itu sebabnya ya kita tuh perlu belajar merangkul diri agar bisa lebih seimbang. Agar bisa lebih hangat memandang diri sendiri di cermin. Agar bisa lebih berani berkata, aku udah berusaha sebaik mungkin. Merangkul diri sendiri juga soal memberi ruang untuk gagal. Nggak memarahi diri saat segala sesuatu tuh nggak sesuai dengan rencana. Karena kamu tahu, hidup memang penuh ketidakpastian. Dan kita, sebagai manusia, berhak untuk belajar dan mencoba lagi. Aku dan kamu dan kita semua bisa untuk belajar berkata baik kepada diri sendiri. Mengingat bahwa gak ada lagi perjalanan yang lurus dan sempurna. Semua tuh pasti punya kelokan dan persimpangan, dan itu tuh wajar banget dan itu tuh indah banget. Karena merangkul diri itu berarti mau untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri. Teman yang sabar dan pengertian. Bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat sedih juga. Dan kamu pernah gak ngerasa begitu lelah hingga rasanya itu ingin menyerah? Dan saat itulah merangkul diri itu begitu penting. Memberi diri kamu izin untuk berhenti dan menarik nafas. Ya, merasakan bahwa gak apa-apa untuk sekedar ada. Gak harus produktif setiap saat. Gak harus membuat semua orang bangga.
kamu bisa cukup hanya menjadi diri kamu hari ini. Dan itu udah sangat luar biasa. Kita bisa belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan hati. Enggak memaksakan diri terlalu keras, hingga melupakan esensi bahagia. Karena merangkul diri sendiri adalah bentuk cinta paling jujur. Cinta yang tumbuh dari dalam tuh nggak hanya bergantung pada pengakuan luar aja. Kamu bisa memberi diri kamu pujian saat berhasil dan ketenangan saat gagal. Karena kita bisa belajar untuk memaafkan kesalahan dan melangkah lagi. Nggak harus sempurna untuk layak dicintai. Nggak harus utuh untuk bisa bahagia. Bahkan dalam retakan sekalipun, selalu ada cahaya. Dan kamu dan aku, mungkin kita bisa belajar untuk melihat itu. Dan saat kita bisa melihatnya, merangkul diri terasa lebih ringan. Karena kita tahu bahwa diri kita tuh berharga apa adanya. Karena merangkul diri juga berarti mendengarkan suara-suara kecil dari dalam. Suara yang sering kita abaikan saat sibuk berlari. Mungkin dia akan berkata, aku butuh istirahat. Atau, aku ingin didengar. Dan tugas kita adalah memberi ruang untuknya. Dengan begitu, hati akan lebih tenang dan langkah lebih pasti. Jadi gak harus buru-buru, cukup selangkah demi selangkah. Kamu bisa belajar bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk lebih sayang pada diri sendiri, kesempatan untuk lebih sabar dan menerima. Dan kamu pasti bisa merasakan bahwa merangkul diri itu hangat dan menenangkan. Ia membuatmu lebih berani menghadapi dunia. Ia membuatmu lebih lembut kepada orang lain juga. Karena saat kita bisa menerima diri, kita lebih mudah menerima mereka. Iya nggak? Karena merangkul diri sendiri itu bukan soal menutup mata dari kekurangan. Tapi ini tuh soal mau melihatnya, memahaminya, dan tumbuh bersamanya. Kita bisa belajar bahwa kita tuh lebih kuat dari dugaan kita sendiri loh. Dan kamu bisa lebih baik dari penilaian kamu sendiri. Merangkul diri itu berarti mau untuk tumbuh dan berproses. Dan percaya bahwa perubahan kecil itu berharga. Gak perlu menunggu siapapun untuk memberi izin. Kamu bisa memulai sekarang, di sini. Katakan pada diri kamu, aku mau lebih hangat padamu. Aku mau lebih sabar dan lebih percaya padamu. Dan lihatlah bagaimana perasaan itu membuatmu lebih damai. Membuatmu lebih berani menghadapi hari, dan membuatmu lebih yakin bahwa merangkul diri adalah kunci. Dan ya kita bisa belajar untuk mencintai siapa adanya diri kamu sendiri gitu loh. Karena dengan segala cerita, luka dan harapan, dan percaya bahwa di dalam diri kamu tuh ada banyak sekali kekuatan. Karena merangkul diri sendiri adalah perjalanan panjang dan indah. Ia tuh mengajarkan kita semua untuk lebih peka dan lembut, gak hanya pada dunia, tapi juga pada hati diri sendiri. Dan dengan lebih banyak bersyukur dan penerimaan, lebih banyak kasih dan ketulusan, dan kamu bisa percaya bahwa hidup lebih hangat saat kamu mau memeluk diri kamu sendiri. Merangkul diri bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan, karena hanya mereka yang berani menerima dirinya yang benar-benar bisa tumbuh dan bercahaya. Ya, aku tahu sih, emang perjalanan merangkul diri ini tuh kadang kerasa berat banget ya. Kamu juga pasti pernah lah ngerasa ragu, apa aku benar-benar pantas dicintai? Dan kita semua pasti pernah merasa gak cukup baik. Tapi ingat deh, bahwa itu tuh hanya perasaan aja, bukan kenyataan gitu. Karena merangkul diri itu berarti mau melihat lebih jauh dari ketakutan itu. Mau melihat bahwa di dalam diri kamu tuh ada banyak sekali cahaya. Dan cahaya itu layak untuk dilindungi dan dirawat. Aku yakin kamu bisa belajar untuk lebih percaya pada dirimu sendiri. Karena kamu lebih tangguh dari apa yang sering kamu pikirkan. Dan lebih hangat dari apa yang sering kamu rasakan. Merangkul diri sendiri itu bukan berarti harus selalu bahagia. Tapi mau menerima saat kamu sedang lelah, marah, atau bahkan kecewa. Mau berkata, gak apa-apa kok ngerasa begini. Karena semua emosi itu adalah bagian dari hidup. Dan kita sebagai manusia tuh perlunya memberi ruang untuk itu. Gak perlu memaksakan diri untuk pura-pura baik-baik aja. Sebab kadang kejujuran pada diri sendiri itu lebih menenangkan. Dan di sanalah tuh cinta pada diri sendiri tuh tumbuh.
Pelan-pelan dan sederhana seperti matahari pagi yang menghangatkan tanpa harus bersuara. Dan ada hari-hari di mana kamu pasti akan ngerasa kayak rapuh banget. Apalagi saat dunia lagi gak berpihak sama kamu. Dan saat itulah merangkul diri itu begitu berarti. Kamu bisa berkata, aku mau istirahat sejenak. Aku mau lebih sabar dan baik padamu, diriku. Dan membiarkan luka itu sembuh di waktu yang tepat. Karena merangkul diri juga berarti belajar melepaskan kan? Karena melepaskan beban dan ekspektasi berlebihan dan melepaskan keinginan untuk sempurna di mata sesiapapun, dan mau percaya bahwa apa adanya itu udah cukup gitu. Dan kamu bisa belajar untuk lebih percaya pada proses kamu sendiri. Ketika kamu merangkul diri, itu artinya tuh kamu memberi ruang untuk tumbuh. Ruang untuk menjadi versi diri yang lebih hangat dan sabar, dan percaya bahwa setiap hari ada langkah baru. Dengan membawa cinta dan kepercayaan itu di dada, jadi kamu tuh gak perlu berlari terlalu cepat, gak perlu membawa beban terlalu berat, cukup melangkah setahap demi setahap dengan keyakinan bahwa di ujung jalan ada ketenangan, dan bahwa kita pasti sampai di sana. Karena merangkul diri itu berarti memberi izin untuk belajar dan gagal, tanpa mencibir dan menghakimi diri itu terlalu keras. Jadi jangan jahat sama diri sendiri ya. Karena kita tuh bukan mesin tanpa rasa, kita adalah manusia dan itu begitu indah. Kamu dan aku bisa belajar untuk lebih lembut dalam bicara ke dalam diri. Karena kata-kata punya kekuatan untuk melukai maupun menyembuhkan. Dan kamu mau memilih kata-kata yang hangat dan menenangkan, yang berarti merangkul diri, berarti kamu harus berbicara hangat dan penuh kasih sama diri kamu sendiri. Seperti halnya ya, aku membawakan podcast ini gitu. Aku berusaha untuk membawakan kalimat dan nada bicara yang sehalus mungkin. Karena hal itu pasti akan ngebuat diri kamu lebih tenang kan? Mungkin dulu kamu sering ngerasa harus membuktikan sesuatu ya. Harus lebih baik, lebih sempurna, lebih segalanya. Nggak perlu berpura-pura menjadi siapapun ya. Nggak perlu memaksa diri kamu untuk selalu kuat. Merangkul diri adalah belajar menerima segala sisi. Menerima kekuatan dan kelemahan, terang dan gelap. Dan percaya bahwa semua itu membuat kamu utuh. Membuat kamu menjadi diri kamu dan itu udah lebih dari cukup. Karena dalam merangkul diri itu kita belajar untuk lebih jujur loh. Karena dengan perasaan, dengan harapan, ya juga dengan ketakutan gitu, kamu tuh bisa merasa diri kamu tuh seperti apa. Jadi gak harus langsung beres dalam sekali jalan kan. Karena semua tuh butuh proses dan kesabaran. Dan proses itu begitu berharga. Karena di dalamnya ada banyak sekali pembelajaran tentang siapa diri kamu dan betapa berharganya keberadaan kamu. Merangkul diri sendiri juga berarti mau berterima kasih kepada tubuh kamu, hati kamu, dan pikiran kamu. Kepada setiap langkah dan perjuangan kamu selama ini. Karena semua itu membuat kamu tuh lebih kuat dan lebih bijak. Merangkul diri adalah bentuk rasa syukur atas segala warna dan perjalanan hidup. Kita bisa belajar untuk berhenti membandingkan dan mulai melihat bahwa diri kamu tuh begitu berharga dengan segala kelebihan dan ketidaksempurnaanmu itu. Dan percaya bahwa itu membuat kamu gak kehilangan diri kamu. Jadi kalau misal kamu besok atau kapanpun kamu ngerasa berat, ingatlah untuk merangkul diri kamu lagi ya. Dan bilang, aku di sini untukmu. Dan rasakan hangatnya cinta itu tumbuh di dalam dada. Kamu pasti bisa kok, aku percaya. Dengan merangkul diri sendiri berarti ya, itu tandanya ya kamu memberi cinta pada diri kamu sendiri. Karena semua itu supaya langkah kamu tuh bisa lebih tenang dan lebih pasti, agar hari-hari kamu juga lebih damai dan berarti. Jadi teruslah belajar untuk merangkul diri sendiri ya di setiap harinya, di setiap langkah kecil kamu, dan ketahuilah bahwa perjalanan ini tuh indah. Merangkul diri itu bukan soal tujuan semata kok, tapi soal belajar untuk lebih hangat dan sabar aja. Karena dengan diri sendiri dan seluruh hidup ini, dan kamu percaya dan yakin bahwa semua akan baik-baik aja. Karena kamu punya kamu. Intinya kamu punya diri kamu sendiri. Hari-hari emang gak selalu mudah, aku tahu kok. Kamu pasti pernah ngerasa begitu lelah hingga ingin menyerah, dan itu wajar dan sangat wajar sekali. Merangkul diri berarti mau memberi izin untuk lelah, dan mau berkata, istirahat dulu ya. Bukan untuk kalah, tapi untuk mengisi ulang energi kamu.
Aku yakin kamu pasti bisa kembali melangkah dengan lebih ringan dan lebih hangat. Karena kamu udah belajar memberi ruang untuk diri sendiri. Merangkul diri adalah seni untuk lebih menerima. Menerima bahwa kamu punya luka dan tetap utuh. Menerima bahwa hidup ini gak harus sempurna. Menerima bahwa kamu udah cukup. Dan gak perlu lagi memaksakan diri melebihi kapasitas. Gak perlu takut pada ketidaksempurnaan. Karena di dalam ketidaksempurnaan itulah tumbuh makna. Dan di dalam ketulusan itu ada kehangatan. Karena merangkul diri berarti mau melihat ke dalam dan berkata, aku bangga padamu, udah sejauh ini melangkah. Karena setiap perjuangan dan tangis adalah bagian dari diri kamu. Setiap bahagia dan tawa adalah cahaya dalam diri kamu. Dan semua itu membuat kamu hidup dan nyata. Kamu bisa belajar untuk lebih sabar, lebih baik dan lebih hangat pada diri kamu sendiri. Karena merangkul diri membuat kamu lebih kuat dan lebih jujur. Membuat kamu lebih berani melihat perasaan kamu sendiri. Dan itu adalah langkah menuju ketenangan. Menuju ketenangan hati dan jiwa. Dan aku yakin kamu percaya bahwa ini adalah proses yang indah. Hari ini, ambil nafas dalam-dalam ya. Tarik udara segar dan lepaskan bebanmu sejenak. Ucapkan dalam hati, aku mau merangkul diriku. Ucapkan bahwa kamu berharga dan cukup. Dan percayalah bahwa itu tuh benar adanya. Gak ada siapapun di dunia ini seperti kamu. Gak ada cerita yang persis sama seperti kisah kamu. Dan itu membuat kamu begitu spesial. Jadi, kalau nanti malam kamu ngerasa sunyi, ingat ini ya. Kamu bisa memeluk diri kamu dalam hening. Dengan hangat dan sabar tanpa tergesa-gesa. Gak perlu banyak kata, cukup hadir dan merasa. Merangkul diri adalah bentuk cinta sederhana, namun begitu dalam dan bermakna. Karena, ya itu berasal dari diri kamu. Membuat kamu tuh lebih hangat dan percaya. Dan ngebuat hidup kamu lebih utuh dan nyata. Jadi, maukah kamu melanjutkan perjalanan ini? Ayo, jawab pertanyaan aku, mau nggak? Dan maukah kamu dan aku melangkah lebih yakin? Dengan merangkul setiap luka dan senyum? Dengan percaya bahwa kita bisa tumbuh lebih baik, hari demi hari, langkah demi langkah, gak harus cepat dan sempurna. Cukup berani dan mau untuk mencoba. Dan itu tuh udah lebih dari cukup loh. Dan kamu bisa gitu. Dan makasih ya karena udah mau hadir untuk diri kamu sendiri. Makasih karena udah mau belajar menerima, udah mau merangkul diri kamu sepenuh hati, udah mau percaya bahwa diri kamu tuh berharga. Jika esok hari lebih baik, bersyukur ya. Kalau besok hari masih berat, gak apa-apa. Kamu harus tetap melangkah dengan semangat dan kelembutan yang sama. Dan ada pertanyaan lagi. Dan sekarang, maukah kamu berjanji? Berjanji untuk lebih lembut sama diri kamu sendiri. Berjanji untuk lebih sabar dan pengertian. Berjanji untuk lebih banyak memberi cinta. Kepada siapa lagi kalau bukan diri kamu sendiri? Dan kamu pantas untuk itu. Kamu layak untuk merasa cukup dan bahagia. Dan merangkul diri adalah cara memulainya. Dengan sederhana dan apa adanya. Jadi gak perlu terlalu terburu-buru, oke? Karena kamu udah belajar begitu banyak di perjalanan kehidupan ini gitu loh. Dan aku tahu kamu pasti bisa gitu. Cuman emang ada hal yang bikin kamu capek, it's okay, gak apa-apa. Teruslah melangkah dan jangan menyerah ya. Karena semua pasti indah di waktu yang tepat. Dan itu membuat kamu lebih damai dan berarti. Dengan percaya dan sabar di dalam dada, dengan hangat dan keyakinan kalau besok itu pasti akan jauh lebih baik. Dan akhirnya, jangan pernah lupa ya, kamu berharga. Lebih dari apapun. Kamu cukup dan lebih dari cukup. Kamu pantas dicintai dan mencintai diri kamu sendiri. Karena hidup terlalu singkat untuk meragukan itu. Teruslah merangkul diri kamu hari demi hari. Dengan hangat dan ketulusan itu. Dan kamu harus tahu bahwa kamu bisa. Dan makasih ya udah mau belajar merangkul diri kamu sendiri. Jadi jangan jahat sama diri sendiri ya. Dan aku seneng banget karena bisa menemani kamu di malam hari ini. Semoga dengan podcast aku hari ini bisa sedikit ngebuat kamu lega ya. Kalau kamu tuh perlu untuk merangkul diri kamu.
perlu untuk jangan terlalu jahat sama diri kamu sendiri. Karena kamu hanya punya diri kamu sendiri gitu loh, yang tahu tuh ya kamu sendiri. Dan aku seneng sih kalau misalnya podcast aku bisa semakin berkembang. Aku bisa banyak memberikan manfaat dan berguna untuk semua orang. Semoga bisa terus berkembang ya, dan jangan pernah bosan. Buat semuanya, makasih ya udah support aku sampai sejauh ini, ya udah nemenin aku hingga hari ini. Pokoknya makasih banyak, dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku ya, @aprildevi2, biar gak ketinggalan kalau aku live. Dan sebelum aku tutup episode atau podcast kali ini, aku mau nyampein sesuatu. Hari ini kita udah belajar bahwa merangkul diri adalah langkah awal untuk merasa lebih utuh dan hangat. Jangan takut untuk mencintai dan menerima diri kamu sendiri. Ingatlah bahwa dalam setiap kelemahan dan kelebihan kamu tetap berharga. Teruslah percaya bahwa cinta untuk diri sendiri adalah awal kebahagiaan kamu. Kamu bisa, dan kita semua pasti bisa. Jadi, jangan lupa untuk terus belajar caranya merangkul diri ya, dan jangan jahat sama diri sendiri. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Dan semoga aku bisa terus membuat kamu lebih baik. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.